Oke. Jadi bagaimana kabarnya Dede? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan menampilkan satu video supaya kita lebih semangat lagi untuk belajar. Oke? Oke, coba semua dulu berdiri. Pak Guru minta semua berdiri. Semua berdiri. Ke atas menggapai bintang, kanan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan taman diputar, gunung-gunung taman dikulung, bulan melingkar di pada pundak, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, mulamu mencari doaku buat kepala panjang. Satu jari kanan, dua jari kiri, mulamu mencari doaku buat kamera ciri. Angkat jari kanan, tiga jari kiri, mulamu mencari harapku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, mulamu mencari harapku buat melingkar kerja. Empat jari kanan, lima jari kiri, mulamu mencari 10 siap berdoa. Oke, kita kelas pimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi sebelum itu Pak Guru mau baca kehadiran. Jadi dengan Bapak nama Nur Rahmatia Hiola, Nabila Saukia, Nur Anissa Detaha, Siti Nurfika Usman, Mursyali S.A. Muhammad, Alina Zahra, Fitri Anggraini Gani, Fatriansa Rahman, tidak ada, Abdul Rizky Sulaiman, Haidar. Muhammad Taqwa Madiko, Muhammad Azam Al-Qadir, Hadir. Bilal Al-Usman, Hadir. Wahyu Mustafa, Hadir. Ralif Ahmad, Zul Araf Yusuf, Rehan Sulaiman. Oke, jadi adik-adik, ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita kemarin membahas tentang apa? Coba angkat tangan. Ada yang bisa jelaskan? Oke, Alina. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemarin kita sempat membahas tentang bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi hadas itu terbagi antara dua, yakni hadas kecil dan hadas besar. Coba satu orang berikan contoh dari hadas kecil. Angkat tangan. Buang air kecil. Buang air kecil. Yang lain. Buang air besar. Keluar sesuatu dari mulut. Oke, benar sekali. Jawaban dari adik-adik. Kemudian ada yang bisa berikan contoh dari hadas besar. Angkat tangan. Tanya saja. Oke. Jia. Air, nifas, keluar air mani, berhubungan badan orang. Oke.
Jadi contoh dari hadas besar itu adalah haid, kemudian nifas, kemudian keluar air mani dan keluar kotoran dari maid. Oke. Pembelajaran kemarin Pak Guru selesai, kemudian kita mempelajari materi baru yakni tayamum. Jadi sebelum kita mempelajari tayamum, mungkin adik-adik berpikir, Pak Guru, apa sih tujuan kita untuk mempelajari tayamum ini atau materi baru ini? Jadi kita tujuan dari mempelajari tayamum ini adalah supaya adik-adik bisa membedakan antara apa itu tayamum dan apa itu wudhu. Oke, kita next. Jadi mungkin adik-adik bertanya, Pak Guru, apa sih itu tayamum? Nah, jadi tayamum itu terbagi dari dua pengertian, yakni pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Jadi tayamum menurut bahasa adalah menunjukkan. Kemudian tayamum menurut istilah adalah mengusapkan debu ke muka dan kedua tangan sampai sikut dengan rukun dan syarat tertentu. Kemudian tayamum adalah mengganti wudhu dan mandi sebagai rukhsah. Jadi rukhsah itu adalah keringanan dari untuk orang yang tidak menggunakan air. Jadi kalau misalkan adik-adik sholat itu kalau misalkan tidak mendapatkan air, kita diwajibkan untuk bertayamum. Oke, kita next point. Syarat-syarat dari tayamum. Jadi yang pertama syarat dari tayamum adalah, coba baca Nabila. Oke, jadi syarat dari tayamum yang pertama adalah menggunakan tanah yang bersuci dan berdebu. Kemudian nomor 2, baca Naya. Bersuci dari najis terlebih dahulu. Bersuci dari najis terlebih dahulu. Maksudnya di sini adalah sebelum kita bertayamum, kita sudah suci dari najis. Itu maksudnya najis besar ataupun suci dari najis kecil. Kemudian yang ketiga adalah sudah masuk waktu sholat. Nah, jadi syarat dari tayamum ini, kita kalau misalkan tidak mendapatkan air dan sudah waktu masuk sholat, kita diwajibkan untuk bersuci atau bertayamum. Kemudian nomor 4, coba baca Khalid. Berusaha mencari air tetapi tidak dapat. Berusaha mencari air tetapi tidak dapat. Kemudian yang terakhir adalah tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Oke, kita next. Jadi ada rukun dari tayamum. Nah, yang pertama adalah memindahkan debu ke muka dan kedua tangan sampai sikut. Jadi kalau misalkan wudhu, kita ketahui kalau berwudhu itu kan kita menggunakan tangan, kemudian mulut, air, hidung, membasuh muka, kemudian membersihkan kedua tangan sampai sikut. Tapi di sini tayamum kita hanya diwajibkan untuk memindahkan debu ke muka dan kedua tangan sampai sikut. Nah, jadi kalau misalkan kita bertayamum itu beda sama wudhu. Jadi kalau tayamum itu kita hanya menggunakan dua anggota tubuh saja, yaitu muka dan tangan. Kemudian ada niat dari tayamum. Coba baca fatwa niat dari tayamum. Ini. Nama itu tayamuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengusap muka. Dan yang keempat adalah mengusap kedua tangan sampai sikut, dan yang kelima adalah tertib. Maksudnya tertib di sini adalah ketika kita mengambil air wudhu atau ketika kita bertayamum, itu kita tidak berdesak-desakan. Jadi kita harus tertib. Kemudian ada sunnah-sunnah dari tayamum. Nah, yang pertama ini adalah membaca basmalah. Jadi sama halnya seperti wudhu, ketika kita bertayamum, kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Kemudian kita mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri dan berturut-turut. Maksudnya di sini adalah kita berturut-turut itu dari muka, kemudian ke tangan sampai dengan sikut. Kemudian setelah kita
melaksanakan tayamum itu niat dari tayamum sesudah bertayamum itu sama dengan niat dari wudhu. Oke, next perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Nah, jadi yang pertama adalah sesuatu yang membatalkan wudhu. Ya, sesuatu yang membatalkan wudhu. Nah, jadi tayamum ini sama halnya seperti wudhu juga. Ketika hal-hal yang membatalkan wudhu itu juga sama halnya seperti membatalkan tayamum juga. Dan yang kedua adalah mendapatkan air sebelum sholat. Oke, next, mari bercerita. Nah, jadi adik-adik, tayamum ini juga ada ceritanya. Kenapa sih kita diwajibkan untuk bertayamum? Kenapa harus ada perintah kita untuk bertayamum ketika tidak mendapatkan air? Nah, jadi pada suatu ketika ini rombongan Rasulullah sama Aisyah ini berada pada daerah suatu tempat yang tidak ada air, itu namanya Al-Bait kalau nggak salah nama daerahnya itu ketika pada saat mereka berjalan, kemudian kalung si Aisyah ini jatuh di tempat yang tidak ada air sama sekali. Itu pada saat malam hari. Nah, kemudian rombongan diberhentikan oleh Rasulullah dan diperintahkan untuk mencari kalung si Aisyah ini. Dan pada saat itu para rombongan ini sedang mencari kalung Aisyah, tetapi tidak ketemu. Dan ada salah satu rombongan khawatir karena di daerah ini tidak ada air sama sekali. Jadi daerah ini daerah gurun, daerah yang tandus, daerah yang kering. Dan pada saat itu salah satu sahabat Nabi itu dia datang kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini adalah ayah dari Aisyah. Nah, jadi ada salah satu sahabat datang kepada Abu Bakar, kemudian melaporkan kejadian yang sedang terjadi. Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau lihat apa yang dilakukan oleh anakmu ini? Dia telah memberhentikan seluruh rombongannya karena hanya mencari satu kalungnya saja. Kemudian Abu Bakar di situ marah. Kemudian Abu Bakar ini menghampiri si Aisyah. Tapi pada saat itu Abu Bakar melihat Rasulullah sedang tidur di pangkuannya Aisyah. Jadi seketika marahnya Abu Bakar itu mereda karena melihat Rasulullah sedang tidur dan takut untuk membangunkan Rasulullah. Tapi Abu Bakar itu mencolek-colek pinggulnya Aisyah, tapi dia marah pelan. Apa yang kau lakukan wahai Aisyah? Itu di sini tempat tidak ada air sama sekali, tapi hanya karena kalungmu itu kita diberhentikan ke tempat ini. Dan waktu itu sudah masuk waktu subuh dan mereka sangat khawatir ketika mereka untuk sholat subuh itu tidak ada air sama sekali untuk mereka bersuci. Dan kemudian diturunkanlah ayat, yaitu ayat Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat ke-6 kalau tidak salah. Itu diturunkan langsung pada saat itu kepada Rasulullah dan diperintahkan untuk Rasulullah dan seluruh rombongan itu untuk bertayamum. Oke, next. Jadi ada sedikit quotes untuk hari ini. Jadi jangan pernah menganggap dirimu tidak berguna. Mustahil Allah menciptakanmu menjadi makhluk yang sia-sia, bahkan yang sekalipun berguna untuk bertayamum. Oke. Nah, tadi kita sudah mendengarkan syarat diturunkannya tayamum. Jadi di sini Pak Guru akan menampilkan video pembelajaran. Nantinya adik-adik tolong disimak video yang akan Pak Guru tampilkan. Kemudian Pak Guru akan bertanya setelah akhir video ditampilkan. Oke, silakan simak. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab tayamum. Untuk itu, mari kita simak videonya baik-baik ya. Tayamum merupakan bersuci dengan menggunakan debu sebagai pengganti wudu atau mandi janaba. Syarat tayamum yang pertama ialah tidak ada air dan sudah berusaha mencarinya tetapi tidak bertemu. Yang kedua, berhalangan menggunakan air seperti sedang sakit. Apabila terkena air, penyakitnya akan bertambah parah. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Dan keempat, dengan tanah atau debu yang suci. Fardu tayamum yang pertama, niat dalam hati untuk
bersuci atau bertayamum, atau membacakan yang tayamum seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum istibahah di sholati fadlillahi ta'ala. Kemudian meletakkan kedua belah tangan di atas tubuh untuk diusapkan ke muka. Mengusap muka dengan telapak tangan dengan sekali usapan. Dan mengusap dua belah tangan hingga siku-siku dengan tanah atau debu 2 kali. Guna tayamum, yang pertama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Yang ketiga, menipiskan debu yang berada di telapak tangan sebelum diusapkan dengan cara meniup. Tata cara tayamum yang pertama, kedua telapak tangan diletakkan pada tempat yang mengandung debu. Yang kedua, kedua telapak tanganmu ditiup atau dikibaskan agar debu yang merusak wajah yang sabu. Yang keempat, kedua telapak tanganmu diletakkan pada tempat yang mengandung debu. Seperti langkah kedua, usahakan tempatnya berbeda ya. Yang kelima, usahakan kedua telapak tanganmu seperti mengusap tangan ketika wudhu. Yang keenam, membaca doa akhir tayamum seperti doa akhir wudhu. Hal-hal yang membatalkan tayamum, yang pertama, setiap perkara yang membatalkan wudhu. Yang kedua, ada air atau melihat air di luar waktu sholat. Yang ketiga, murtad atau keluar dari Islam. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, setelah kita melihat video tadi, Pak Guru minta tanggapan atau pendapat dari adik-adik mengenai apa yang Pak Guru tampilkan tadi. Coba, raise your hand, angkat tangan, siapa yang bisa? Oke, Naya silakan. Saya menyimpulkan bahwa syarat tayamum adalah ada halangan, misalnya sakit yang tak boleh kena air, sudah masuk waktu sholat ketika air tidak ditemukan bagi yang uzur selain sakit. Oke, terima kasih Naya. Kemudian ada juga yang bisa Pak Guru minta juga satu orang untuk minta pendapat terkait video yang Pak Guru tampilkan tadi. Coba angkat tangan, siapa yang bisa? Oke, Jia. Sunat tayamum yang pertama membaca basmalah, yang kedua menembus atau meniup debu dari telapak tangan agar debu yang menempel itu tipis. Oke, jadi Pak Guru anggap adik-adik sudah paham tentang apa yang Pak Guru jelaskan dan apa yang Pak Guru tampilkan tadi. Sekarang Pak Guru akan membagikan 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok akan Pak Guru berikan LKPD. Jadi ada yang tahu apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Oke, jadi Pak Guru minta masing-masing berhitung dari 1 sampai 3. Kemudian yang dapat 1 kelompok 1, dapat 2 kelompok 2, dan dapat 3 kelompok 3. Dari 1, Azam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1. Oke, coba yang dapat nomor 1 di sebelah sini, kemudian nomor 2 di sebelah sini, dan nomor 3 di sebelah sini. Oke, coba, cepat. 2 di sini dan 3 di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi di sini ada satu pernyataan, misalkan contohnya, ketika hendak melaksanakan sholat, saya harus berwudhu walaupun wudhu saya sebelumnya belum batal. Nah, di sini ada kolom setuju dan tidak setuju. Kalau misalkan adik-adik setuju dengan pernyataan ini, cantumkan alasan di sebelah sini. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan tidak setuju, cantumkan juga alasannya kenapa sampai kalian tidak setuju dengan pernyataan nomor 1. Paham? Paham. Kurang semangat, paham? Paham. Oke, silakan kerjakan. Pakai.
Pak Guru minta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari apa yang adik-adik buat tadi. Oke, silakan tulis satu orang perwakilan dan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Pernyataan nomor 1, ketika hendak melaksanakan sholat, saya harus berwudu walaupun wudu saya sebelumnya belum batal. Kami setuju. Alasannya, karena dari satu waktu sholat ke waktu sholat selanjutnya sudah melakukan aktivitas yang tanpa kita sadari sudah terkena najis, sehingga agar lebih afdol berwudu kembali. Demikian presentasi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Pernyataan 2. Ketika hendak memandikan jenazah, saya diwajibkan mandi karena mayat tersebut najis. Kami tidak setuju karena jenazah bukan najis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan 5. Tanpa disengaja kulit saya bersentuhan dengan ibu, namun saya tidak mengulangi wudu saya. Tidak setuju. Alasannya tidak, karena jika bersentuhan dengan lawan jenis maka wudu batal, tapi jika sesama jenis air wudu tidak batal. Jadi saya menyimpulkan airnya batal jika lawan jenis, tetapi tidak jika sama jenis. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu materi kita mengenai tayamum. Jadi adik-adik perlu kita ketahui bersama bahwa tayamum adalah bersuci menggunakan tanah atau debu. Tetapi debu yang dimaksud dengan tanah atau debu ini adalah debu yang suci atau tanah yang suci yang bebas dari najis. Kemudian syarat-syarat dari syarat-syarat dari tayamum adalah mudah diusahakan, sudah diusahakan mencari air, namun benar-benar tidak ada. Dan kemudian syaratnya adalah sunnah itu membaca basmalah, kemudian mengusapkan debu ke bagian muka sampai tangan sampai siku, dan mendahulukan anggota badan dari yang kanan terlebih dahulu. Nah, jadi adik-adik, untuk materi hari ini Pak Guru anggap selesai, dan kita insya Allah akan bertemu kembali ke materi baru minggu depan. Jadi Pak Guru harap adik-adik bisa paham tentang materi kita pada hari ini. Oke? Oke. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini Pak Guru tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.